Ya, Bapak Ibu, ini kita melanjutkan. Kalau tadi penilaiannya, sekarang tadi bagaimana menyiapkan asesmen itu diantaranya adalah pembelajaran yang hot. Pembelajaran hot adalah pembelajaran yang mengembangkan berpikir tingkat tinggi, ya, sesuai dengan amanah pembelajaran abad 21, sesuai dengan amanah bahwa kecakapan abad 2001, ya. Diantaranya adalah kecakapan berpikir, ada diantaranya 4Cs itu ya, bahkan berkembang lagi ya, critical, kreatif, kemudian collaboration, communication. Nah ini Ibu Yuke akan memperkenalkan berpikir komputasinya. Berpikir komputasi itu seperti apa, kemudian bagaimana indikatornya, kemudian bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir komputasi, kemudian bagaimana solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terhadap siswa yang mungkin tidak sampai kepada tataran berpikir yang dikehendaki, berpikir komputasi, berpikir tingkat tinggi, karena kita menyadari bahwa siswa itu memiliki suatu spesies yang unik ya. Antara satu dengan yang lain mungkin diberikan kemampuan yang berbeda, beragam ya. Nah, ini kita akan bahas lebih tuntas kira-kira apa itu berpikir komputasi. Kepada Ibu Yuke, waktunya ini sampai jam 12, nanti maksimal presentasi sampai 11.30 ya, sisanya untuk pertanyaan tanya jawab ya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa bertanya langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yuke. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Nur Syamsi. Kebetulan rekan saya dulu ya, waktu kita sama-sama di Pendidikan Matematika UPI nih, jadi reuni lagi. Satu angkatan, sama dengan Pak Fani. Sama Pak Fani ya. Suara saya terdengar ya, Pak ya? Terdengar jelas, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di tengah-tengah ibu bapak guru ya. Pada umumnya di sini saya lihat dari data banyaknya guru gitu ya. Walaupun di sini juga ada yang mewakili orang tua dan mahasiswa kalau saya lihat datanya ya. Masya Allah, berarti mulai sekarang tuh berkembang ya bahwa pendidikan khususnya matematika itu sudah bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi berbagai pihak juga mendukung kemajuan perkembangan belajar anak khususnya di matematika. Baik, izinkan saya share screen. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang berpikir komputasi, ini terlihat share screen-nya? Sudah tampak, Bu. Screen-nya ya, biasanya kan yang kita pahami adalah komputer atau nalar atau yang sifatnya kompleks atau abstrak ya. Sehingga memang sudah matematika itu adalah dianggapnya sebagai pelajaran yang sangat abstrak di mata siswa, ditambah adanya nalar, kemudian adanya high order thinking skill gitu ya, atau soal-soal yang memang semakin kompleks dan abstrak gitu ya di mata siswa itu menjadi PR tersendiri untuk kita sebagai pemerhati siswa, apakah masuk nggak sih ke ranah berpikir anak-anak gitu ya. Nah, tadi yang membuat saya sangat tertarik dari materi pertama dari Bapak Presiden Matematika Nusantara, Pak Fatur, adalah salah satunya di awal tadi memaparkan bahwa hasil dari PISA itu ternyata Indonesia masih 10 besar ya, terbawah gitu ya. Dan 10 besar terbawahnya itu kalau kita lihat gambar merahnya ternyata mayoritas yang rendah gitu. Nah, berarti saya juga jadi pengen tahu nih buat ibu bapak guru ya di kelas ya, dari 100% siswa yang ibu bapak guru ajar, ada berapa persen kira-kira anak yang cakap gitu ya, atau terampil matematika secara utuh. Misalnya murid yang diajarnya ada 40,
yang nilainya di atas, atau sesuai harapan itu ada berapa persen. Mungkin itu juga bisa jadi data, sederhana ya untuk menjadikan wakil, oh berarti pemahaman atau kemampuan anak kita itu seperti itu rata-ratanya, gitu ya. Kemudian ditambah sekarang dengan eranya, serba tidak pasti ya, atau saya sering menyebutnya sekarang itu adalah eranya VUCA, VUCA World. Ada pandemi gitu ya, apa itu VUCA? Pertama, V-nya itu adalah, volatil, jadi belum tentu masa lalu bisa dijadikan standar pembenaran masa kini. Betul tadi kata, Pak Fatur ya bahwa, nggak bisa loh kita pakai cara drill lagi atau pakai cara lama gitu ya untuk, dijadikan patokan kemajuan pembelajaran buat anak. Jadi masa lalu sekarang itu sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan untuk, masa kini pembenarannya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah uncertain gitu ya. Uncertain itu jadi kesulitan untuk memprediksi secara akurat kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Seperti saat pandemi sekarang ya, kita meraba-raba kepastian nih. Nanti apakah ada, ujian, ujiannya seperti apa dan sebagainya. Semua, walaupun alhamdulillah sekarang sudah ada penjelasan tentang, ini ya, ujian dan sebagainya, tapi sebagai sesuatu yang baru membuat kita jadi, seperti apa ya, punya persepsi sendiri dan sebagainya. Kemudian tantangan menjadi sangat kompleks ya, antara, apa, isu gitu ya, atau antara fakta itu menjadi sangat rumit sekarang. Nah, ketambah matematika gitu ya, ketambah pelajaran yang lain, ketambah nanti literasi, apa ini gitu, apa bedanya numerasi dan literasi, dan matematika, dan sebagainya gitu ya. Ini jadi semakin kompleks dan memang tugas kita adalah menyederhanakan itu, gitu. Jadi yang membuat saya tertarik di komputasi sebetulnya adalah penyederhanaan dari kompleksitas masalah ke dalam sebuah bagan atau algoritma berpikir, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ambigu, ketidakjelasan atau kejadian yang terputus karena, mata rantainya terputus gitu ya, ini era VUCA World kita ada di sini. Lalu generasi 21 di sini, kalau saya ini ya, saya masuknya generasi 19 nih, generasi X, generasi mesin. Kalau generasi mesin ya memang generasi drilling gitu ya, generasi drilling ya memang kalau menghafal volume ada rumusnya gitu, harus cara guru, kalau caranya beda ya nggak boleh, nanti dikurangi bobotnya, gitu ya. Sementara anak-anak abad 21 adalah anak-anak yang, sangat terbuka dan kreatif karena informasi sudah masuk. Tetapi selain itu mereka menjadi anak-anak yang baperan. Baperan tuh maksudnya apa? Anak-anak emosional. Karena apalagi sekarang pandemi ya, sementara dituntut nalar atau logikanya bagus, tetapi secara emosional juga bagus, tinggi gitu. Sehingga memang, resilience dalam belajarnya pun akan semakin rendah, gitu ya. Ini tantangan, pembelajaran untuk anak abad 21. Nah, sehingga 3 kecakapan di abad 21 adalah, di sini yang pertama adalah kecakapan mesin. Jadi, anak kita sudah terampil belum sih menggunakan, teknologi dan sebagainya ya. Yang kedua kecakapan manusia dan yang ketiga kecakapan berkolaborasi dengan mesin. Kalau saya kebetulan tadi kata Pak Fani ya, alternatif katanya. Jadi kayak gimana ya, karena, banyak menangani anak-anak yang berkesulitan belajar gitu ya. Jadi secara IQ mereka berada di IQ normal, bahkan di rata-rata atas, bahkan ada yang jenius gitu ya. Tetapi mereka mengalami hambatan belajar. Akibatnya apa? Ketika mereka membaca soal cerita atau membaca tugas, yang ada di dalam bayangan mereka itu bukan tugasnya, bukan isi teksnya, tapi, sulit aja gitu ya, untuk rentang atensinya rendah, konsentrasinya rendah, dan sebagainya. Nah, ini juga PR gitu ya. Bahkan sesimpel kayak gini ya, kan suka ada soal misalnya yang Brainly Search Engine ya. Jadi sangat mudah di-search di Google, bahkan di Brainly gitu. Bahkan untuk, redaksi-redaksi soal yang mudah sekali di-search di Google pun mereka mengalami kesulitan. Misalnya
tentukan, ada soal cerita yang memang soalnya pasaran gitu ya, itu banyak sekali di Google, mereka kesulitan gitu untuk, search atau mencari informasi atau mencari asisten berkolaborasi sama mesin. Nah ini, tugas kita semua untuk bagaimana sih, dari mana sih, mengantisipasi itu. Kebetulan kalau saya di sini berangkatnya dari lembaga, bukan lembaga formal ya, jadi, berangkatnya dari kasus per anak yang langsung, menghubungi lembaga saya gitu ya. Baik. Oke, nah sekarang, kecakapan relatif manusia dan, komputer jelas beda ya. Saya nggak bahas ini hanya sekedar, ininya aja, datanya aja. Nah, berpikir komputasi itu apa? Mungkin di sini, ibu, bapak guru sering ya mempelajari tentang computational thinking ini. Nah, yang ingin saya soroti di sini, computational thinking bukan untuk anak-anak yang, mampu. Kalau tadi data dari Pak, Fatur ya, anak yang pisahnya di atas rata-rata. Kalau yang di atas rata-rata nanti akan dibahas lebih mendalam mungkin sama Bu Ani ya di sesi terakhir tentang coding. Mereka pasti mampulah untuk seperti itu. Di sini yang ingin saya soroti adalah, berpikir komputasi untuk anak yang secara kognisi bermasalah. Karena apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi itu, merujuk ke proses yang digunakan dalam, menyajikan solusi dan langkah komputasi atau algoritma. Jadi bukan, keyword-nya adalah, bukan berpikir komputer, tetapi keyword-nya adalah ranah kognitif, ranah berpikir manusia, gitu ya. Pemecahan masalah yang rumit diuraikan ke dalam tahap-tahap yang sederhana. Jadi ranahnya mengenal pola, men-setting dan sebagainya, gitu ya. Caranya adalah proses metode berpikir yang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi. Makanya tadi di awal Pak Nur Syamsi nanya ya, "Pakai aplikasi apa nih?" Gitu. Oh, nggak ada aplikasi, tapi nanti saya tunjukkan beberapa, beberapa aplikasi yang bisa dijadikan bahan untuk berpikir komputasi ini, gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi, cara pemecahan masalah yang disusun untuk bisa menyelesaikan dan diterapkan oleh komputer dan manusia, gitu ya. Jadi berpikir komputasi itu bukan membuat anak jadi, seperti mesin, tetapi bagaimana ranah kognitifnya, itu terstimulus dengan baik, sehingga nanti tahap berikutnya adalah ke tahap high order thinking, nalar, dan seterusnya, gitu ya. Itu, kemudian nah, apa bedanya berpikir komputasi dengan matematis? Tentunya ada perbedaan ya, kalau dari indikator ya. Di sini, saya fokusnya ke komputasi ya. Jadi berpikir komputasi itu ranahnya adalah dekomposisi, kemudian ada, pattern recognition itu, pola gitu ya. Kemudian abstrak itu memang, ranah berpikir matematikanya dan juga algoritma, gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya, untuk ranah, dekomposisi ya. Jadi dari masalah yang besar itu, dari batu besar gitu kan, matematika itu kayak apa ya, ilmu yang sangat abstrak, nggak kelihatan sama nalar anak gitu ya. Dari batu besar, kemudian diurai sedikit-sedikit menjadi sebuah solusi. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah pattern recognition. Jadi pattern recognition ini berlaku untuk siapa? Tidak hanya untuk SMA saja, bahkan dari SD juga mempelajari pola ini wajib dikenalkan gitu ya. Pola itu seperti apa? Ya misalnya contohnya di sini, warna lampunya beda-beda, coba isi warna berikutnya apa. Nah, ini seperti ini ya, pattern recognition. Nanti ke arah abstraknya berarti pola bilangan, bilangan apa, deret bilangan, geometri, aritmatika, ranahnya ke arah sana. Kemudian abstraksi. Nah, abstraction itu adalah, berpikir matematikanya gitu ya. Bagaimana menyelesaikan soal-soal yang abstrak. Jadi ditangkap dulu dari gejala sehari-hari, kemudian ditangkap polanya, kemudian masuk ke dalam, simbol matematika.
Ini abstraction, dan yang terakhir adalah algoritma thinking. Nah, ini yang disebut flowchart-nya gitu ya. Jadi menyelesaikan masalahnya menggunakan algoritma. Nanti ada beberapa contoh di instrumen ya, di instrumen dan simulasi deh di sesi berikutnya ya. Baik, ini saya lewat dulu yang ini. Nah, kebutuhan belajar dari sini saya akan masuk ke skill apa sih yang seharusnya dimiliki oleh anak agar computational thinking-nya terasa gitu ya. Matematika itu kan belajar menyelesaikan masalah ya, dan menyelesaikan masalah untuk belajar. Intinya gitu ya. Jangan mempelajari soal, tapi belajarlah menangkap sebuah gejala atau masalah. Nah, yang sering anak-anak kita dapatkan adalah latihan soal, bukan latihan menyelesaikan masalah gitu. Sehingga nah itu bedanya drill sama konsep ya. Sehingga ketika di soal tantangan yang lebih tinggi dirubah sedikit, itu anak jadi pusing lagi gitu. Oke. Saya langsung ke sini ya. Biasanya yang namanya literasi matematika ini kalau saya hubungkan dengan kecerdasan anak, saya menggunakan Howard Gardner ya. Yang kita stimulus adalah logik matematikanya saja, gitu ya, logiknya aja. Sementara anak-anak sendiri kalau kita diagnosa, itu kecerdasannya tidak harus logik yang paling tinggi. Nah itu ya, dan anak SD, SMP, SMA itu masih secara umum mempelajari sebuah materi. Jadi kecerdasan yang lain juga perlu dikaji dan dianalisa gitu ya untuk per individu. Baik, lanjut ke masalah kognisi ya. Nah ini, yang menariknya tadi ya, yang mempengaruhi kemampuan belajar komputasi ternyata ada 2, Ibu Bapak ya. Yang pertama adalah gaya kognitif siswa. Mungkin Ibu dan Bapak guru sudah pernah mengenal yang namanya gaya belajar ya. Gaya belajar siswa ya. Gaya belajar siswa itu ada apa aja? Ada gaya belajar visual, kinestetik ya. Kinestetik dan sebagainya. Itu gaya belajar ya. Nah, ternyata karena ranahnya kognitif yang mempengaruhi berpikir nalar anak, itu ternyata ada di gaya kognitif siswa. Gaya kognitif siswa ini ada asesmennya. Jadi nanti Ibu Bapak guru boleh ngecek ke anak-anaknya, ini gaya kognitifnya udah termasuk gaya kognitif apa nih, gitu ya. Nanti juga ada simulasinya ya, boleh kita simulasikan. Karena kalau gaya kognitifnya tidak memadai, dia akan kesulitan berpikir komputasi, akan kesulitan berpikir nalar, gitu. Yang kedua, yang mempengaruhi kemampuan belajar komputasi adalah hambatan belajar siswa. Baik, saya langsung ke gaya kognitif ya. Gaya kognitif siswa ini dibedakan menjadi 2, Ibu Bapak guru ya. Jadi ada gaya field dependent, ketergantungan ya, sama independen, anak yang mandiri. Ini ada 2 tipe. Ibu Bapak guru boleh mendiagnosa anak-anaknya ya, apakah anak saya mandiri, termasuk mandiri, atau termasuk yang ketergantungan atau dependen. Nah, berarti bedanya apa? Sederhananya ya, field dependent itu adalah anak yang tidak bisa out of the box berpikirnya. Jadi kalau mikir kekurung gitu ya sama sama box gitu. Ini digimanain, terus tidak cakap terhadap pola-pola atau kejadian-kejadian pelajaran yang sebelumnya. Itu anak field dependent. Kalau field independent, anaknya cenderung superior, cenderung memorinya long term memory, cenderung mampu untuk berpikir komputasi. Gitu. Nah, field dependent dan field independent ini salah satu tes yang mengukurnya adalah tes gaya kognitif. Ini contohnya ya. Contohnya misalnya yang sebelah sini, ini adalah bentuk apa ya? Apa Mas Pak Samsi? Diamond belah ketupat. Atau segi ketupat ya. Oh ya. Terus yang di sini ini kita modifikasi gambarnya. Apakah si anak mampu nggak sih mencari ya
benda yang di sini, yang sebelah kiri, di daerah sini polanya. Kalau anak field independen, dia bisa cepat atau cukup cepat ya mencari, oh ini tuh sama dengan yang mana ya? Oh sama dengan yang ini misalnya. Set, set, set gitu kan ya. Oh sama dengan yang ini. Nah ini tuh diagnosanya tes gaya kognitif itu banyak polanya dan ada scoringnya itu. Jadi boleh nanti peserta juga mengakses materi saya ya, dicobain deh ke siswa-siswanya dari 27 tes ini nanti ada scoring. Gitu. Saya berikan contoh tes yang lainnya ya. Tes yang lainnya untuk melihat apakah anak kita secara kognitif mampu atau tidak. Contohnya lagi yang ini. Coba Mas. Ini ada level-levelnya ya. Level 1, nah ini yang dasarnya tuh kayak gini nih. Ini segi 6 lah ya. Segi 6 ini yang titik A ini apakah bisa ditemukan nggak sih di gambar nomor 1 ini? Bisa Mas? Mas Samsi aja deh contohnya. Saya? Bisa, ada. Oke, berarti Mas Samsi level 1-nya lolos. Gitu kan ya? Nanti tunggu ini. Oke, sekarang di level 2 nih, yang di sini Mas. Aduh. Nah, mana gambar ini? Mana ya? Lolos ya. Ya karena memang ya itu ya kognisi ya. Kalau kognisi itu ranahnya berpikir, bukan ranah emosi, bukan ranah kinestetik, bukan ranah ini gitu ya. Jadi coba kalau ada yang bisa bantu nggak di sini? Yang nomor 2 yang mirip dengan gambar A itu yang mana ya? Ya silakan Bapak Ibu, raise atau di unmute ininya pembantu ini. Iya. Ada nggak nih? Ini spesial, termasuk kemampuan spesial ya Bu? Iya, ya ini psikometrik sebetulnya. Psikometrik ya, alat tesnya kan alat tes diri itu ada yang namanya self assessment ya, kayak kuesioner, angket itu self assessment. Ada biometrik, nah kalau ini psikometrik. Jadi langsung si anaknya ngegambar mana sih yang sesuai dengan gambar A. Coba, kalau saya tadi udah latihan dulu jadi tahu. Awal-awal sama pusing. Gitu. Oke, Ibu Murniasih, mangga pun Ibu Murniasih yang mana Bu? Silakan di unmute Ibu. Ibu pakai laptop nggak? Iya, pakai laptop. Oke, coba saya di remote controlnya saya kasih ya ke Ibu ya. Silakan Bu, Ibu udah bisa coret-coret di situ. Yang manakah? Ini Bu, sini nih, seret, terus ke Ya. sini, Ya. terus ke sini, terus ke sana, Ya. ke sini. Ya. Oke. Iya. Tuh. Tapi ini sekali lagi levelnya bukan ulangan ya, tadi bukan untuk ujian dan sebagainya. Ini hanya untuk mengukur aja anak-anak kita sudah mampu ke sini atau belum. Kalau belum, berarti jangan sampai pendekatan kita jadi maksain, gitu kan ya? Betul tadi Ibu ya, berarti yang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, Iya. sama ke sini ya? Iya, betul Bu. Oke. Ini level 2. Level 3, Ibu tahu juga mungkin ya, level 3 kemana? Level 3 itu, ini nih Bu, sini, 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 dan sampai sini Bu. Oke, sip. Betul Bu. Gitu ya. Cuma nanti tuh ini ada sekitar 27 malah ada jenis. 2 Bu. Malah ada 2 ya Bu. Iya, Oke, yang bawah ini. lagi. Sana, Ya. terus sini, Ya, sini, betul. sama sini. Ada 2. Nah, begitupun anak ya, ada yang bisa ngebayangin, Ibu Murni ya sih bisa ngebayangin sampai 2. Saya 1 aja tadi pegel mata saya Bu. Bapak bisa, kok saya bisa, kenapa nggak mampu tapi kok bisa jadi guru matematika? Ya itu tadi ya Bu ya kan, kurikulum kita mah bisa
UMPTN lulus lah gitu ya. Jadi kalau nggak mau jadi Iya. jadi intinya gini, berpikir ini tuh tidak harus yang ininya tinggi gitu ya, kognisinya tinggi. Yang biasa aja itu juga bisa bagus asal strateginya tepat gitu ya. Terima kasih ya Ibu Murniasi sudah Yes, ini sama-sama. sudah menstimulasikan. Nah, ini salah satu ininya teknologi kita jadi bisa interaktif kayak gini ya. Kalau saya ngajar ke anak-anak juga gini nih. Jadi bukan metode ceramah, tapi anak-anak langsung ayo cobain gitu ya. Kalau yang pakai HP tuh pakai telunjuknya untuk coret-coret. Kalau yang pakai laptop pakai ininya, jadi ikut aktif juga. Baik, ini contoh-contohnya ya untuk tes kognisi. Nah ini contoh yang lain nih, tapi kita nggak perlu ini ya. Contoh-contohnya gambar-gambarnya misalnya yang D ini gambar T level 1. Level 1 itu level yang paling sederhana. Gampang sekali ditemukan harusnya gitu ya. Gampang sekali ditemukan harusnya. Kemudian ada level 2. Nah, level 2 tadi udah mulai sedikit rumit nih. Mencari gambar G itu gambarnya seperti ini ya. Nah, gambar G itu seperti ini. Di sini mana ya? Nah, itu juga butuh analisa ya. Ini psikometrik, jadi bisa digunakan sebagai salah satu bentuk asesmen. Karena nggak bisa ngebohong kan, anak-anak bisa tahu nyoret-nyoret benar atau tidaknya. Gitu. Nah, dari sini, dari asesmen sini, kita juga bisa langsung, ini level 3-nya ya, udah mulai rumit tadi. Saya kasih contohnya yang A, untuk F aja nyari bentuk seperti ini aja di daerah sini nih, nomor 1 nih. Lumayan ya untuk anak-anak tertentu. Nah, kebetulan ini udah pernah diriset di kelasnya, di kelas salah satu guru ya, dikasih skorsing. Jadi ini skor tertingginya itu 27 kalau betul. Nah, dikatakan dia independen. Tadi independen itu kan lebih bagus ya, nalarnya dan sebagainya. Itu jika nilainya 12 ke atas. Coba kita lihat ya, 16/27 aja udah berapa persen tuh Mas Samsi ya? Ini paling gedenya kita 16, hasil GIFT namanya ya. Nama tesnya itu GEFT gitu ya. Nama psikometriknya. Nah, kemudian yang level di bawah 12 skornya itu dikatakan dependent. Anaknya susah sekali membayangkan. Ini membayangkan apa? Membayangkan soal teks, membayangkan simbol gitu ya, menulis dan sebagainya. Ini disebutnya hambatan belajar. Hambatan belajar ini bisa terjadi sama anak yang secara intelektual IQ itu di atas rata-rata. Makanya kenapa ada anak yang misalnya pinter banget tapi kok pas belajar matematika kurang sih, IQ-nya jenius tapi kok kurang sih. Nah, mungkin mereka mengalami hambatan belajar. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi yang mempengaruhi kemampuan berpikir komputasi adalah kognitif ya, dari sisi kognisi. 2 berarti yang tadi ya, field independent atau field dependent. Yang kedua adalah hambatan belajar. Nah, ini juga berpengaruh. Kalau saya lihat soal AKM ya, salah satu soal literasi itu keren nih gitu ya. Keren nih, wah ada soal ceritanya, ada simbol dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk kita yang ngerti. Kalau anak-anak yang punya hambatan belajar, itu kalau saya boleh ibaratkan fungsi kita bandingkan di dalam otaknya ya, ketika kita menuliskan sebuah angka, misalnya 1, 2, 3, berarti kan memori yang terbayang di otak kita 1, 2, 3. Nah, anak-anak yang berkesulitan belajar bisa jadi bayangannya itu satunya gini nih, tidur, terus 2 itu gini, 3 itu kebalik misalnya, dan sebagainya. Itu di fungsi neuronnya gitu ya. Sehingga di sini yang namanya hambatan belajar, ini sifatnya ada 3 jenis gitu ya, ada 3 jenis hambatan belajar.
Pertama adalah ontogenik, hambatan belajar dikarenakan keterbatasan dari dirinya, bisa neurologis, bisa jadi psikologis. Yang kedua adalah didactical obstacle, hambatan karena metode pendekatan yang dilakukan sama kita tidak pas. Yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi itu terjadi karena pengetahuan yang dimiliki siswanya terbatas, kurang belajar gitu ya, kurang input ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu, yang kedua itu learning obstacle. Nah, ini baru yang harus kita pahami ya. Usia sekolah itu persepsi yang paling bermasalah itu pertama adalah persepsi visual. Jadi, anaknya baca soal, anaknya nulis salin soal cerita diketahui, ditanya gitu ya, diketahui lengkap sekali, tapi ketika menjawab, dia tidak bisa menguraikan apa maksud ini gitu ya. Ini fungsi visual. Yang kedua visual motornya. Visual motor itu apa? Ini juga perlu kita kita observasi gitu ya. Ada anak yang kalau nulis pegel gitu ya, kalau ngotret pegel. Kalau matematika itu kan biasanya kita manual atau G-form ya. Pada akhirnya kita pakai G-form. Pada akhirnya kita pakai soal pilihan ganda gitu ya. Sehingga anak terbiasa hitung kancing mungkin ya zaman kita dulu ya, karena pakai Google Drive juga banyaknya pilihan ganda dan sebagainya. Ada anak ada juga persepsi auditif ya, sulit membedakan kalimat atau kata-kata yang diutarakan. Video interaktif ibu bapak guru bagus sekali gitu ya. Kemudian interaktif sekali, pakai gambar-gambarnya yang sangat hidup sekali. Tapi kok anak nontonnya malah tidur ya misalnya. Kok anak lebih standby main games gitu ya daripada nonton video kurang gimana gitu ya. Kita bikin video belajarnya yang sangat interaktif. Gitu ya. Kemudian daya ingatnya. Nah, daya ingat ini banyak sekali anak-anak sekarang itu di short term memory pendek. Kalau zaman dulu belum ada teknologi, memori kita masih bagus ya. Maksudnya sampai sekarang pun kita masih ingat nih, kelas 1 SD dulu belajar tambah-tambahannya pakai lidi misalnya. Waktu olahraga gini-gini, memorinya masih ingat. Anak-anak sekarang, apalagi di masa pandemi ini, itu gampang sekali lupa ya. Baru aja ngobrol sama gurunya di Zoom, pas suruh ngerjain soal, aduh udah lupa deh. Nah, ini tuh bukan attitude, tapi ini adalah kesulitan belajar yang harus kita bantu, Ibu Pak Guru ya. Jadi bukan attitude, anaknya kurang ajar gitu ya, kok gampang lupa, bukan. Tapi ini adalah kesulitan belajar. Kemudian ada anak yang susah memahami konsep, terutama konsep ini ya, Ibu Bapak Guru, waktu. Ini paling susah, anak-anak itu memahami konsep waktu. Kemudian konsep cepat dan lambat, situasi sosial, mereka nggak tahu gitu ya. Kemudian hubungan kesadaran tubuhnya, apalagi kan era mager kayak gini ya, rebahan, coba anak juman sambil tiduran misalnya ya, sehingga motorik kasar dan motorik halusnya juga tidak terasa dalam belajar. Padahal bermatematika itu di dalamnya harus masuk gitu ya. Syarat computational thinking itu sederhananya apa? Membaca harus tuntas sampai membaca lanjut, menulis harus tuntas sampai menulis lanjut, berhitung pun harus tuntas gitu. Sementara kita bikin riset aja, tadi aja secara kasat mata oleh Pak Presiden dipaparkan ya bahwa yang merah itu lebih banyak hasil dari PISA. Artinya apa? Artinya memang hambatan belajar ini terjadi sama murid-murid kita gitu ya. Baik, lanjut. Saya kasih ini contoh-contohnya ya. Nah, ini saya spesifik diskalkulia nih. Ini urusannya sama matematika ya. Dan ayah bunda, ini tuh ayah bunda, ibu bapak guru ya. Saya sukanya parenting jadi ayah bunda. Ibu bapak guru kalau di kesulitan belajar ini ketahuannya bukan dari usia di bawah 6 tahun. Ketahuannya justru di usia kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8.
kesulitan belajar ini. Jadi, waktu kelas 1-nya pinter, tambah-tambahan jago, kelas 2-nya lancar gitu. Terjadilah kesulitan dan hambatan belajar itu di tingkat tingginya sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama. Sehingga guru-guru SMA jadi katempuhan ya, apa istilahnya ya bahasa Indonesianya katempuhan ya, kena dampaknya dari ketidaktuntasan ya. SMA misalnya, anaknya nilai matematikanya inflasi banget ya, nilainya 95, tapi begitu ditanya konsep, aduh berantakan misalnya dan sebagainya. Ini terjadi, fakta yang terjadi ya. Jadi tadi, learning disability ini ada 3 jenis, dan ini akan mempengaruhi kemampuan komputasi, gitu ya. Komputasi tidak akan berjalan kalau anak-anak kesulitan, di kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, gitu. Itu, dasarnya ya. Nah, ciri-ciri anak berkesulitan di matematika, itu anak susah mengingat fakta aritmatika. Misal ya, fakta aritmatika tuh kayak gini, anak diminta berhitung, di sini mungkin ada guru SD juga ya, ada berapa sih jumlah loaves di sini gitu ya. Coba kalau kita menghitung ini gimana biasanya? Biasanya kalau kita yang sudah tahu fakta matematika pasti sudah bisa mengelompokkan ya, misalnya 22 deh atau 33 deh gitu ya. Atau kalau kita ngitung biji-bijian misalnya atau apa ke dalam plastik pasti kita ngitungnya 55, 44 dan sebagainya. Anak-anak ini ngitung kayak gini aja satu-satu dan pusing, tadi dari mana ya? Udah gitu kemana ya? Gimana mau yang abstrak, yang fungsi gitu ya, yang aljabar, yang peluang, wah gitu. Ini semakin rumit gitu ya buat mereka gitu. Itu ya ciri-cirinya itu, sulit melaksanakan prosedur menghitung. Saya kemarin nemuin anak SMA kelas 10 yang kayak gini, mungkin di sini boleh juga kita interaktif ya. Kalau ada 12 tambah X sama dengan misalnya 2X tambah 4. Komunikasi matematika untuk ini, ada yang bisa membantu bagaimana mengajarkan anak untuk mencari X-nya kalau ada soalnya seperti ini. Ini terlepas dari benar salah ya, maksudnya kan kalau di matematika harus ditambah lawannya, harus dikali kebalikannya dan sebagainya ya. Ini ke anak coba, ke anak ini pelajaran SMP juga sudah ada ya. Mungkin ada ya, Mas Samsi nih, Pak Samsi gimana Pak Samsi kalau ngejelasin ini ke anak? Ya, Kalau kita udah tahu X-nya berapa ya? ya, prinsipnya memang ini kan keseimbangan ya. Jadi kalau Ya, ruas betul. kiri dan ruas kanan ditambahkan harus sama dengan bilangan sama. Kalau ruas kiri ditambah dengan bilangan yang sama, maka ruas kanan juga harus ditambah, dikali, dibagi dengan bilangan sama. Jadi kalau ini penyelesaiannya, misalkan kedua ruas dikurangkan dengan X, maka X yang di ruas kiri hilang, habis 0 ya. Yang di ruas kanan tinggal X. Kemudian Ya, kedua ruas kita tujuannya menghilangkan ini nih 4. Berarti kita kurangkan dengan kedua ruas dikurangkan dengan 4. Yang sebelah kanan 4-nya habis 0, jadi yang sebelah kiri tinggal 8. Jadi X-nya adalah 8. Ya, hebat. Betul Pak, itu prosedurnya memang betul ya. Anak-anak yang berkesulitan belajar itu nggak kebayang Pak. Saya pakai yang simple aja kayak gini ya Pak ya. Harus satu geng gitu ya, ke anak sekarang kan gitu ya. Yang ada variabelnya, yang ada X-nya kumpulkan dalam satu geng. Yang angka konstanta kumpulkan dalam satu geng. Batas gengnya adalah sama dengan, misalnya kayak gitu ya. Bahasanya lebih disimpelkan. Berarti kan udah ngerti mungkin ya, oh geng, mana gengnya? Geng. Jadi dilakukan pembulatan dulu. Nah, ini segeng. Mana yang segeng lagi? Ini sama ini. Ayo, kumpulkan dalam satu tempat, satu ruas. Ada yang anak mengerjakannya ketika dikumpulkan, ya gini aja. 12 sama dengan maaf gini nih ngerjainnya 12x 2x 4. Nah ini juga ini
kayak gini udah ngumpul ini gitu ya. Jadi kebingungan gitu untuk membagi ruas. Apalagi dengan proses komunikasi tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi itu apa ya? Kayak tadi Mas Anfar tadi udah tingkat tinggi ya. X-nya dikurangi lawan dan yang gitu ya. Itu anak sekarang sulit sekali. Ini kelas 10 SMA, Pak. Padahal begitu dicek kecerdasannya, logikanya di atas rata-rata. Kasihan IQ-nya tinggi kan, berarti, Pak. dia akhirnya IQ-nya tinggi, IQ-nya mendekati jenius malah. Padahal jadi dia putus asa, akhirnya masuk IPS. Masuk IPS, padahal logikanya tinggi. Itu kan kasihan juga ya kalau seperti itu. Nah, ini oleh karenanya seperti apa gitu ya, ini solusinya seperti apa. Nah, pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi dulu ya. Biasanya anak yang berkesulitan belajar matematika itu tingkat perkembangan bahasa dan kemampuan lainnya normal. Sulit melakukan hitungan matematis dan sulit menghitung transaksi. Jadi kalau dikasih uang sama orang tuanya, disuruh kembalian atau suruh belanja, padahal ibu bapaknya tahu ini pas harganya 15.000, terus kita kasih 10.000. Anaknya nggak tahu bahwa itu kurang uangnya, gitu ya. Terus sulit melakukan proses matematis, padahal tadi di berpikir komputasi itu ada proses matematisnya, gitu. Disorientasi waktu arah, ya, ciri-cirinya. Sering melakukan kesalahan ketika melakukan perhitungan, apalagi perhitungan kayak bilangan bulat, pecahan, dan simpelnya anak-anak sekarang itu tinggal ngomong lupa. 2 kurangi 4 udah belajar sih, tapi aku lupa. Astagfirullah ya gitulah pokoknya ya. Sehingga ya memang harus kita treatment dan biasanya mengalami hambatan dalam mempelajari musik, ya. Oke. Sehingga alternatif solusinya seperti apa nih? Nah, mudah-mudahan ini sebagai salah satu alternatif ya, Ibu Bapak Guru, kalau ada yang lebih bagus lagi nanti juga sama Ibu Ani ada berpikir coding nih, keren nih gitu ya. Berarti ini juga sebagai alternatif solusi gitu ya. Alternatif solusinya pertama tadi ya, diagnosa gaya kognitif anak. Pertama, kalau anak tadi field independent kategori gaya kognitifnya, berarti sudah bagus berpikir komputasi. Lakukan individual improvement. Berita gembira dari ASN ini adalah anak tidak perlu di drill gitu ya, tapi anak dilakukan pendekatan secara mandiri. Dilakukan pendekatan secara mandiri. Kemudian berikan worksheet yang sistemnya little step. Saran ya, dan kebetulan saya juga sudah meriset ini, sudah masuk ke siklus ketiga untuk sekitar tahun kemarin ada sekitar 300 siswa, tahun ini ada 100 ya. Yang kedua, independent learning. Jadi belajar mandiri, bantu melalui responsi, jadi klasikal di Zoom atau ketika kita bertemu dengan siswa itu lebih responsi worksheet yang memang dirasa sulit oleh anak-anak. Berikan gambaran program kemajuan belajarnya dan evaluasi 3 cara, tulis, lisan, praktek. Makanya sebetulnya konsep AKM ini bagus sekali ya. Jadi anak tidak hanya tulis aja gitu ya, si soal-soal dan sebagainya, saya sangat setuju. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata si anak terjadi di KFD, field dependent gitu ya, anak yang tidak bisa mandiri. Pertama, cek gaya belajar. Yang kedua, cek potensi kecerdasan di luar kecerdasan logika. Gitu. Jadi, contoh ya, contoh di sini misalnya kalau ada anak yang memang logikanya urutan keempat kalau tadi dari kecerdasan majemuk. Jadi anaknya yang pertama adalah anak visual spasial. Kecerdasan majemuk itu kurang lebih ada 8 ya, Howard Gardner, kalau kita merujuknya ke sana. Yang kedua misalnya interpersonal si anaknya, urutannya. Inter itu anaknya cerdas sosial, jadi senangnya diskusi, senangnya kerja kelompok. Yang ketiga anaknya intra, nah logikanya keempat. Dan yang kelima anaknya verbal linguistik misalnya. Nah,
Oleh karenanya di sini kita nggak bisa melakukan pendekatan logika kepada anak itu yang utama. Jadi disinilah pentingnya ada variasi metodologi ya. Jadi kadang kita ada kerja kelompok gitu ya, ada presentasi, kemudian ada mengerjakan rangkuman atau resume materi. Jadi sekali-kali yang bikin PowerPoint itu anak-anak, tapi syaratnya PowerPoint-nya tidak boleh googling. Nggak boleh copy paste dari Pinterest, nggak boleh copy paste dari YouTube, harus bikin sendiri. Itu juga bagus sekali untuk menstimulus kemampuan pemahaman anak. Apalagi di anak SMP SMA ya. Kalau anak SD masih harus ada bimbingan gitu. Jadi potensi kecerdasan di luar kecerdasan logika ini perlu sekali kita dapatkan agar bisa membangun fantasi matematikanya. Jadi ada anak yang ketika melihat X tambah 2 sama dengan 4, ada yang membayangkan X-nya itu adalah dus gitu ya. Dus isi pensil. Boleh-boleh saja gitu. Ada juga anak yang membayangkan X-nya itu adalah apel gitu ya. Dan sebagainya gitu. Ada yang fantasi matematikanya di sini penting juga untuk computational thinking gitu ya. Kemudian kalau sudah dicek kecerdasan di luar kecerdasan logikanya, baru lakukan terapi matematika. Mau tidak mau harus ada treatment. Nah, treatmentnya gimana yang gak nyusahin? Kan suka ada ya, Bu, Ibu treatment sendiri-sendiri anaknya. Saya siswanya ada 50, satu kelas. Gimana melakukan treatmentnya? Gitu ya. Nah, treatment yang paling efektif untuk matematika adalah pemberian instrumen little step. Gitu. Stimulus melalui gaya belajarnya, berikan alat bantu. Kurang lebihnya gitu. Nanti saya kasih contoh instrumen worksheet little step-nya ya. Jadi little step ini bukan drilling. Bukan instrumen misalnya 2 tambah 3, 2 tambah 5 diulang-ulang sehingga anak bisa hafal karena pola pengulangan. Bukan. Tetapi worksheet-nya ini lebih ke dari low order lots ya, dari low order thinking skill sampai ke HOTS gitu, little step. Jadi si anak memahami permasalahan nalar itu dari mulai hal yang dia sukai dulu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah berikan alat bantu. Mohon maaf, karena memang anak berkesulitan belajar itu sifatnya permanen. Kecenderungannya, seperti kalau saya matanya minus ya, itu sukar sekali menjadi tidak pakai kacamata gitu ya, akan butuh banyak sekali effort gitu kalau harus operasi dan sebagainya. Sehingga berikan anak-anak alat bantu. Alat bantunya apa nih? Alat bantunya pertama adalah kalkulator nih. Kalkulator. Kenapa? Karena kalkulator itu kerjanya mesin. Di dalam computational thinking, manusia itu bukan kalkulator. Gitu ya. Yang kedua sumber belajar, yang ketiga Google, yang keempat program aplikasi matematika, yang kelima media belajar. Ini adalah alat bantu ya. Recorder itu adalah voice note, rekaman suara anaknya sendiri. Gitu ya. Games, kemudian pendekatan matematika untuk anak cerdas musik kayak gimana, itu alat bantu ya. Ruang atau untuk menstimulus anak nanya ke gurunya, itu juga alat bantu. Motivasi sama reinforcement. Nah, di antara ini semua saya mau nanti di akhir akan ada program alat bantu aplikasi matematika ya, setelah ini gitu ya, sebelum ke alat bantu yang lain. Alat bantu ini fungsinya adalah untuk menguatkan persepsi belajar. Persepsi belajar itu ujung-ujungnya gaya belajar ya. Anak visualnya bagus, auditifnya pendengarannya juga seimbang, kemudian membaca dan menulisnya juga bagus ya. Membaca dan menulisnya bagus, dan juga anak nggak gampang pegel. Apa bedanya atensi sama konsentrasi? Nah, ini juga ngaruh di kinestetik ya. Konsentrasi awal sama pada saat pusat perhatian juga. Oke. Ini alat bantunya. Lalu, nah penanganan diskalkulia, contoh-contohnya ya. Ini saya langsung aja ke worksheet ya.
Nah, ini adalah kurikulum ketuntasan belajar. Jadi kalau ibarat tangga, ibu bapak guru itu khususnya yang SMA ya akan mengalami dampak bolong-bolongnya gitu ya, materi pelajaran matematika dari level dasar nih. Yang ini tangganya bolong, nggak kokoh, naik ke tingkat atas jadi nambah lagi bolongnya sampai SMA yang harusnya masalah yang apa namanya? Masalah yang sudah abstrak, si anak masih belum tuntas konsep-konsep semi abstrak dan konkret, gitu. Nah, itu contohnya ya, kurikulumnya, kemudian konsep pengembangannya. Nah, sekarang keterampilan teknis bermatematikanya nih. Pertama, yang harus anak-anak kuasai di dalam computational thinking ya. Ini saya mendapatkan ilmu dari Prof. Iwan, kebetulan waktu itu ada pelatihan computational thinking dan langsung kita terapkan, luar biasa sekali. Ternyata ibu bapak guru ketika anak menggunakan kalkulator, itu ternyata belum tentu anak soalnya jawabannya benar. Kenapa? Karena yang bekerjanya bukan kalkulator nggak bisa mikir, gitu ya. Kemudian berhitung berarti boleh nggak hafal? Boleh, yang nggak boleh itu maksa hafal sampai ratusan, sampai puluhan dan sebagainya. Kemudian menggunakan PC, ini adalah keterampilan teknis bermatematika. Teknis banget ya. Kemudian ada keterampilan proses. Keterampilan prosesnya yang tadi ya, bernalar, membuktikan, berkomunikasi. Anak-anak komunikasinya seperti apa sih gitu ya, mengaitkan atau menerapkan, memecahkan masalah, menyajikan data gitu. Lalu ada juga keterampilan karakter matematika. Ini juga dari Prof. Iwan ya, saya sajikan di pelatihan beliau. Anak-anak yang sudah terampil matematika itu ciri-cirinya adalah anaknya gigih, percaya diri, dan senang matematika ya, suka tantangan, terbuka terhadap pendapat lain, menghargai perbedaan, meningkatkan empati, dan kata Prof. Iwan di sini adalah mungkin Maaf Bu Yuka, suaranya unmute sepertinya. Oke. Nah, itu tadi mungkin sih ya salah satu karakter bermatematika. Jadi nggak kaku orang matematika itu ya. Kalau udah 1+1 sama dengan 2, nanti dulu basis apa dulu gitu kan ya. Jadi coding 1+1 0, mungkinnya beda lagi. Nah, mungkin inilah yang mental inilah yang memang mungkin lagi di karakternya Mas Menteri itu akan dirubah di dalam bentuk asesmen. Ya saya support ya kepada Ibu Bapak Guru, semoga berhasil nih metode yang AKM Merdeka Belajar ini ya, sehingga anak-anak lebih gembira lah melihat matematika dan hasil belajarnya lebih bagus. Oke. Ini karakter matematika. Nah, sekarang metodenya. Jadi sebetulnya dalam menyelesaikan masalah matematika ini ada 4 step. Saya pakai Polia di sini ya. Metode matematika itu terdiri dari stepnya adalah masalah nyata. Betul kan? Kehidupan nyata, bukan hanya soal di buku ya. Yang kedua adalah pemodelan, yang ketiga solusi, yang keempat solusi matematika, yang keempat adalah solusi nyata. Kita sebagai manusia dikatakan tuntas anak-anak matematikanya ketika dia bisa menyimpulkan. Nah, ini urusan manusia nih. Ini membaca ke sini, ini nggak bisa pakai kalkulator, nggak bisa pakai PC, nggak bisa pakai mesin. Disinilah letaknya CT ya, computational thinking. Ini bisa pakai aplikasi, bisa pakai kalkulator, ya kan? Bisa pakai GeoGebra misalnya, bisa pakai apa saja. Ini adalah solusi matematika. Dari sini ke sini, nah ini adalah manusia lagi yang bekerjanya. Jadi metode matematika yang metode drill itu hanya menghafal di tataran ininya aja, solusi matematikanya aja, tanpa kita tahu fantasi anak-anaknya seperti apa di model gitu ya, tanpa kita tahu kesimpulannya seperti apa gitu ya, dan tanpa kita tahu anak bisa nggak sih membaca gejala
atau masalah nyata untuk diuraikan ke dalam model matematika. Nah, ini computational thinking ya. Masalah nyata yang tadi dekomposisi ya, kemudian dirubah ke dalam pola, dari pola langsung ke abstrak. Ini kan pola abstrak ya, dimensinya computational thinking, dan yang terakhir adalah algoritmanya gitu ya. Di proses ini adalah algoritmanya. Seperti itu ya, sehingga memang sebetulnya ketika kita coba, Ibu Bapak guru, rubiknya gampang loh. Jadi kita nggak meriksa satu-satu dan sebagainya. Ada rubiknya yang, oh ternyata mudah sekali ya mengevaluasi ini gitu. Mudah-mudahan dengan teknologi lebih canggih itu lebih memudahkan lagi lah, sehingga kita nggak ribet di administrasi menilai ya, tapi lebih concern di proses gitu. Baik, contoh soal nih. Kalau saya sederhanakan ya, fantasi mapping matematika tuh kayak gini. Nah, baca soalnya, fantasikan tuh imajinasikan dalam tulisan, kerjakan, simpulkan, gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi anak bisa bagus mengerjakan, sama saya dikasih nilainya 100 kalau lengkap ini. Gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Ini saya kasih contoh yang simpel pelajaran SD ya. Oh, ini contoh-contoh aplikasi nih. Nanti saya ke atas lagi ya. Nah, ini saya langsung ke soal dulu ya. Masalah nyata ya. Desta membaca buku bla 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 gitu. Nah, ketika membaca ini muncullah tadi ya learning atau hambatan belajar. Apa? Membaca soal teks. Baca atuh, ya baca tuh gimana? Nah, ini anak-anak yang berkesulitan belajar, kesulitan sekali membaca soal teks seperti ini. Sehingga terapinya adalah masalah nyata ini kalau saya seringnya terapinya kayak gini. Kasih garis, tandai di dalam soal. Jadi kalau saya zooman sama anak-anak, tugas anak-anak cuman gini aja. Garis bawah stabiloin dong mana yang pentingnya menurut dia. Yang penting itu apa? Lihat ada kata matematika, angka, itu yang penting. Misalnya 13 halaman, membaca buku, terus 2 dia selesaikan 9 halaman, gitu ya. Ini bagaimana anak memberikan pointer-pointer penting, ini penting sekali untuk terapi. Jadi terapinya kayak gini salah satunya. Terutama anak kinestetik biasanya nggak suka baca. Anak yang senang olahraga kayak gitu kan biasanya, makanya dia senangnya mengeluarkan keringat beraktivitas daripada baca buku gitu ya. Sehingga ketika dikasih soal cerita, bingung deh, itu tadi di dalam otaknya menari-nari si angka dan hurufnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya apa yang ditanyakan. Nah, terapi ini ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah si anak belajar fokus pada yang penting-pentingnya saja. Jadi nggak gampang terdistrak. Ini contoh baru satu nih treatmentnya ya. Jadi dari sini masalah nyatanya, membaca buku yang pentingnya. Hari pertama, hari kedua dia menyelesaikan 9 halaman. Hari pertama 13 halaman gitu ya. Berapa buku yang dibaca Desta? Jadi kalau ibu bapak guru menuliskan diketahui, ditanya, jawab, itu bagus. Yang nggak bagus, ketika nulis diketahui, disalin lagi teksnya. Panjang lah anak berlama-lama nulis diketahui. Hati-hati di literasi, apalagi esai ya. Itu yang akan menjebak si anak, tidak bisa dekomposisi dong kalau gitu. Ini kan masalah general ya. Masalah general harus kita dekomposisikan ke dalam part yang lebih spesifik. Nah, contohnya lagi, nah ini kalau saya baca soalnya. Sehingga matematika dengan membaca itu ya adik kakak ya saling berhubungan erat nih, nggak bisa terpisahkan. Kadang saya suka, ini anak harus belajar baca dulu sebelum matematika karena logikanya bagus, misalnya kayak gitu ya. Terus teks berikutnya, nah setelah baca soalnya ya, berarti kan anak nulis nih, diketahui. Nah, di sini ya Ibu Bapak, diketahuinya anak nih, ini akan beda-beda setiap individu.
Kenapa? Karena fantasi anak beda-beda. Ada anak yang nulis misalnya diketahui hari ke-1 13 halaman, hari kedua 9 halaman. Yang ditanya jumlah halaman yang dibaca. Boleh? Boleh. Ada juga anak yang nulisnya kayak gini, misalnya diketahui H1 13, H2 9 misalnya ya, H2 9. Jumlahnya berapa? Misalnya ini yang diketahui gitu ya. Boleh. Anak yang cerdas logika biasanya to the point. Tapi ibu bapak guru kalau anaknya cerdas interpersonal, anaknya senang ngomong, anaknya senang bahasa, dia pasti akan ada kata-kata yang dia tulis. Anaknya cerdas visual spasial, dia pasti pakai simbol. Pernah nggak ibu bapak menemukan anak yang nulis diketahuinya misalnya pakai, misalnya diketahui perempuan, misalnya ada gambar orangnya misalnya, gitu ya. Itu biasanya anak cerdas visual spasial, dia pakai simbol-simbol gambar. Nah, ini penting karena ini adalah fantasi utamanya nih. Kalau tadi disebutnya adalah masalah, kalau yang awal ini adalah masalah nyata ya. Nah, yang ini adalah masalah nyata. Kalau yang kedua, kita selesaikan solusi matematikanya. Solusi matematika apa? Yang kedua tuh model matematika. Nah, model matematika tuh macam-macam. Kalau saya sederhananya menyimpulkannya kayak gini, kalau anak udah mampu membuat pemodelan dari teks, berarti udah bagus. Skor kedua bagus gitu ya. Yang ketiga, solusi matematikanya. Nah, baru ini urusan siapa? Urusan berhitung dan menghafal. Ingat ibu bapak guru ya, kalau anak diskalkulia, misalnya anak gampang lupa, operasi hitung masih belum ingat, apalagi udah SMA, masih ada kan? Pakaiin alat bantu aja, nggak apa-apa. Toh mereka juga akan kebingungan ya kalau nggak membuat modelnya, gitu. Alat bantunya apa? Kalkulator. Kalau mau nggak mau ada anak yang sudah SMA, udah bukan lagi kali-kalian ya, treatmentnya bukan ngajarin kali-kalian lagi, karena udah beda ranahnya, usia perkembangannya udah berbeda ya. Misalnya anak kelas 9 SMP, 2 kali 3 aja masih belum nggak apal-apal. Terus sama kita dikasih treatmentnya pelajaran SD kelas 3 kali-kalian. Wah, itu kasihan. Demotivasi pasti ya, membutuhkan waktu yang lama lagi gitu ya. Jadi besarkan hati mereka, pakai aja kalkulator sebagai asisten kamu gitu. Toh yang pentingnya adalah bagaimana sih anak bisa tahu apakah ini dijumlah atau dikurang gitu kan ya. Nah, computational thinking-nya ada di sini. Gitu ya. Baik. Selanjutnya ini tadi solusi matematikanya udah ada. Sampai di sini beres nggak? Nggak beres, karena yang ngerjain bukan mesin. Kalau kalkulator yang ngerjain, jawabannya 22 udah benar, gitu ya. Tapi kalau anak baru sampai jawabannya 22, ini belum selesai. Kenapa? Tadi ya, harus membuat kesimpulan. Solusi manusianya di mana, gitu ya. Sehingga di sini, kalau dilihat kan jawabannya 22 ya. Harus pakai jadi ya. Jadi halaman buku yang dibaca Desta adalah 22 buah. Atau jadinya boleh pakai titik 2 ya. Titik 2 yang jadi, yang gitu ya. 22 buah yang dibaca sama Desta misalnya. Harus ada kesimpulan ini. Kenapa? Karena ya tadi computational thinking tuh sampai solusi manusianya, sampai decision maker-nya, sampai membuat keputusannya gitu ya, bukan hanya menjawab dua-duanya gitu. Tuh, contohnya untuk soal SD nih. Ini simpulkan. Jadi yang terakhir adalah simpulkan. Jadi halaman gitu ya. Nah, kalau soal yang lain, hasil akhirnya jadi seperti ini ya. Bacaannya. Ini saya hanya ngasih satu cara model ya, dari berbagai model gaya belajar anak ya. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi saya hanya ngetiknya satu nih. Ada yang pakai panah, ada yang pakai harinya day gitu ya, ada yang pakai gambar dan sebagainya. Nah, ini adalah proses. Di sini juga ada fantasi matematikanya gitu ya. Fantasinya apa? Cara berhitungnya. Nah, cara berhitung 13 tambah 2 itu kan macam-macam ya.
Ada yang caranya gimana? 3 tambah 9, 12 bawah 1 gitu ya. 1 tambah 1, 2. Ada yang pakai cara seperti ini. Ada yang pakai cara seperti ini. Ya, ini fantasi matematikanya ya. Silakan saja. Karena apa? Gaya anak itu tidak bisa disamakan dengan gaya kita. Ujung-ujungnya saya suka ngasih berbagai cara, lalu saya tanya ke anak, "Kamu nyamannya cepatnya pakai cara apa untuk yang ini?" Kalau nyamannya pakai cara ini, lakukan ini, gitu ya. Karena apa? Yang akan mengambil keputusan itu anak, gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana memberi template-nya. Sip, ini contoh yang SD, ada contoh yang nah ini misalnya. Ini pelajaran kelas berapa ya? Masalah manusia, sebuah bilangan 7 kurangnya dari bilangan lain. Jika jumlah kedua bilangan ialah 13, temukan kedua bilangan tersebut. Ada yang Persamaan linear dua variabel ya? iya, SMP berarti mungkin ya. SMP ya. Nah, itu kan gini, membaca teks aja ya, kayak gini. Anak-anak bingungnya di mana? Saat sebuah bilangan 2 kurang dari bilangan lain. Itu masalah nyatanya gitu ya, masalah ininya. Kemudian memodelkannya gimana gitu ya. Oh, ada 2 bilangan nih gitu. Ada anak yang cerdas di visual spasial misalnya ya, bilangannya hitam sama bilangannya merah ya. Kalau dijumlah hasilnya 13 gitu ya. Kalau dikurang hasilnya 7. Nah, ini baru ke masalah model ya. Kalau ditambah hasilnya 12, kalau dikurang hasilnya 7. Berarti ini model ya. Kalau ditambah 13, kalau dikurang hasilnya 7. Ini kalau anak yang tingkat berpikirnya masih konkret, itu pasti pakai simbol-simbol seperti ini, bar method misalnya. Bisa, ini merah, yang ini biru. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang kalau yang tadi ya, tipenya adalah kognisi tinggi ya, independen, boleh langsung simbolkan aja. Misalnya bilangannya A dan B atau X dan Y gitu ya. Sehingga di sini adalah persamaan linear dua variabel. Selanjutnya yang model matematika dan solusi matematikanya saya yakin Ibu Bapak guru mah udah sangat jago ya. Memberikan tips dan triknya gitu. Solusi nyatanya nih, jangan lupa simpulkan gitu ya. Itu contoh-contoh instrumennya. Kemudian, nah ini juga sama ya, ini nilai mutlak nih. Kemarin ada soal seperti ini. Padahal ya di soal ini ketika search ke Google itu Brainly udah nge-record, udah ada yang ngejawab nih, suhu normal badan manusia, tapi anak-anak masih tetap pusing, maksudnya gimana sih? Nah, kalau anak kelas 12 boleh kita mulainya dari sini aja dulu treatmentnya. Dari bagaimana mereka memikirkan ini dulu aja ya. Ke dalam bentuk model matematika, nah ini cukup butuh proses. Soal-soalnya kayak gini semua. Gunakan ke dalam model, semua itu butuh proses. Gitu. Tadi contohnya yang tadi yang SD dulu sama saya ya. Nah kemudian di sini juga ada contoh worksheet. Izinkan ya di sini worksheet-nya contohnya misalnya pecahan. Ini yang SD pecahan dari level konkret ke real ke abstrak itu sudah dibuat gitu ya. Atau misalnya nah ini kalau ini aljabar ya. Misalnya bentuk-bentuk aljabar dan unsurnya. Pertama kita kenalkan dulu melalui simbol. Ini tuh 2 mobil. Ini gampang Bu soalnya. Pertama ya mereka harus tahu dulu kalau 3 kemudian 3 balon, tulis aja 3 balon. Dari gampang dulu yang kebayang sama mereka. Terus berapa daging, berapa rumah gitu ya, berapa jam. Baru dari sini kita simbolkan ke dalam bentuk variabel. Misalnya ini kotak isinya mobil-mobilan nih, misalnya ya. Isi mobil-mobilan ini pengen ditulisnya X.
kemudian balon pengen simbolnya Y karena isinya beda gitu ya. Pizza atau daging apa ya? Pizza ya. Pizza itu simbolnya P, buku itu simbolnya B, rumah-rumahan itu simbolnya Q gitu ya. Sehingga kalau seperti ini ada 2 dus mobil-mobilan, berarti 1 dusnya itu X ya. Berarti kalau 2 dus, 2X. Oke, sekarang nih kalau dus balon ada 3, tapi ada 3 balon di luar dus. Nah, gimana simbolnya? Ini adalah proses membuat sebuah pola ya, patron ya, berpikir komputasi juga nih gitu. Dan seterusnya. Jadi little steps soal ini beda sama drill. Jadi kalau drill itu kan ada contoh, kemudian lakukan itu terus-menerus, diulang sehingga memang anak hafalnya karena gejala atau pola yang berulang, bukan pemaknaan konsep gitu ya. Kemudian nah ini udah masuk ke operasi hitung aljabarnya nih. Misalnya 2 dus mobil-mobilan dengan 3 dus balon, berarti 2X min Y, dan seterusnya. Dari sini kalau misalnya penguatan konsepnya sudah bagus nih anak udah oke, masuk ke worksheet ini, masuk ke tahap berpikir mesinnya, atau ke tahap algoritmanya, atau ke tahap abstraknya, gitu. Jadi bayangkan dulu sama anak, biarkan anak membangun fantasi dari konsep yang realnya dulu, baru masuk ke sini. Karena memang aljabar ini kan beda-beda stepnya ya, jadi aljabar SMA, cara mengingatkan konsepnya juga tidak sama dengan aljabar SMP, gitu ya, sehingga memang worksheet-nya butuh benar-benar sesuai dengan usia perkembangan anak, gitu. Itu, lalu contoh-contoh yang lain, nah kalau ini adalah soal apa ya? Soal berikutnya ya, misalnya sepatu KX, sepatu adik Y pasang ya, maka X sama dengan Y tambah berapa. Biar di sini ada stimulasi kemampuan anak membaca dari simbol gambar ke simbol teks. Sama ke contoh-contoh algoritmanya ya, ke contoh pemisalan matematikanya gitu. Nah, terus sampai diselesaikan. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah riset, udah ada anak yang mengerjakan ini gitu ya. Jadi hasilnya seperti apa? Hasilnya memang anak tuh lebih mandiri karena kita targetnya adalah selesaikan, lalu fotokan, kumpulkan, lalu saya analisa di PowerPoint nih, dikasih nilai ke anak yang mengumpulkan, analisa dan sebagainya, lama-lama akan membentuk sebuah kebiasaan proses belajar. Nah, yang nggak ngertinya gimana? Lewat gitu ya. Yang nggak ngerti lewat, kemudian setiap 2 minggu sekali, itu sekitar 20 anak per jenjang saya kumpulkan. Dari yang sulit di instrumen ini, mana nomor berapa, baru di sini kita bahas diskusi gitu ya. Jadi lebih akan efektif daripada kita harus terus tatap muka lewat online, atau lewat Zoom atau lewat video belajar menurut hasil dari lapangan ya, hasilnya seperti itu gitu. Nah, kalau ini adalah konsep relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi dari mulai hubungan antara 2 himpunan, itu konsep kekekalan realnya itu harus benar-benar dimaknai dulu, karena si anak suka ketuker gitu ya, hubungan antara A dan B itu B-nya dulu baru A atau A-nya dulu baru B. Nah, ini sering ketukar. Jadi kalau dikasih jadi akan lama, anak yang berkesulitan belajar akan lama di sininya, tapi akan mengejar ketertinggalannya kalau si anak sudah terbiasa. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang tadi dependent field dependent. Jadi susah membayangkan konsep yang nalar tinggi atau abstrak. Kalau anak-anak yang udah keren abstraknya mah hajar aja sama soal HOTS.
terus ya, stimulus. Asal cara dia mengotret atau mengerjakannya benar-benar sesuai dengan computational thinking ya. Jadi ada model matematikanya kayak gimana, solusinya kayak gimana, kesimpulan kayak gimana, udah kasih aja terus soal-soal seperti itu akan terlatih dengan sendirinya gitu. Ini contoh-contohnya. Boleh nanti Ibu Bapak juga mengakses ini ya. Nanti saya kasih beberapa instrumennya deh. Nah, yang terakhir mungkin Mas Samsi izinkan saya ini aplikasi ya. Aplikasi untuk Nah, ini ada contoh aplikasi. Sebentar. Boleh Ibu Bapak juga download di nama linknya. Ini adalah PET dari Colorado University. Tuh, kalau saya komunikasi verbalnya suka gitu, suka fabelit. Nah, ini contoh tadi Pak Samsi ya, menjelaskan konsep keseimbangan di ruas kiri kanan tanda sama dengan ya. Ini ada salah satu simulasi ya, simulasinya tuh, jadi ini linknya tinggal diklik aja. Misalnya ini ada 5 kg di sini ditempatkan. Tuh, jadi apa namanya? Jadi lebih berat ya. Kalau 5 kilogramnya di sini, ini aplikasinya. Dan ini juga bisa kita lakukan secara interaktif melalui Zoom. Melalui Zoom, pakai yang tadi ya, saya sama Ibu yang tadi remote controlnya saling share, sehingga si anak bisa melakukan interaksi ini. Nah, kalau untuk konsep persamaan gitu ya, ini realnya ini bisa melalui balancing ini ya, balancing apa ini, jungkat-jungkit, balancing lab atau apa. Kemudian nanti kita kasih simbol. Kalau sama dengan, itu artinya kalau ini berat ya 5 kilo, ini sama, yang kanan juga 5 kilo. Tapi konsep angkanya adalah konsep berat. Gitu. Kemudian kalau si yang 5 kilo sebelah kanannya kita tarik, nah kok jadi tidak seimbang ya, misalnya ya. Kalau tidak ini kelihatan kan Mas, ininya geraknya? Kelihatan. Pak Samsi, saya biasa ngomong Mas. Pak Samsi kelihatan ya? Oke, kalau pengen misalnya jadi 10 kilo ya, nah, kok jadi berat sebelah? Artinya apa? Nah, dari sini kita bisa membangun model atau fantasi lebih simpel. Ya, artinya apa? 5 kilo ini lebih ringan, gitu kan? Lebih ringan dari yang 10 kilo. Sehingga simbolnya bukan lagi sama dengan, gitu ya, tapi simbolnya kurang dari gitu. Itu artinya lebih ringan. Kalau kita pengen yang sebelah kirinya lebih berat, berarti harus ditambahin benda gitu ya. Misalnya pengen ditambahin 10 kilo lagi nih. Set misalnya. Tuh, jadi lebih berat. Tapi kalau pengen seimbang misalnya, berarti yang kanannya juga harus dijadikan 5. Lah ini kok jadi nggak seimbang ya? Kenapa coba? Karena ternyata titik tumpunya posisinya berbeda. Jadi, nah ini tuh karena interaktif ya, si anak mencoba, ini kasih aja linknya ke murid-muridnya, terus suruh mereka bikin kesimpulan gitu ya, atau kita bikin LKS-nya dari sini, ini bagus aplikasinya dan gratis ya. Dan gratis nih, pet.colorado.edu. Nah, itu ya, kalau ternyata walaupun jumlah, ini high order thinking-nya apa? Ternyata walaupun jumlahnya sama, 15 kilo, tetapi kalau posisinya letaknya beda, itu tetap tidak jadi seimbang. Misalnya kayak gitu ya. Nah, dari sini baru ke pemisalan simbol matematika model. Kalau kurang dari berarti tandanya kurang dari ya. Kalau lebih besar tandanya seperti ini. Baru nanti boleh deh pakai jembatan keledai ya. Jembatan keledai itu biar menjembatani daya ingat anak ya. B
lebih besar dari berarti simbolnya kayak huruf B, berarti gini. Cuman ya anak-anak kadang suka nggak bisa baca secara keseluruhan. Misalnya kayak gini, 5. Nah, membaca ini tuh dia fokusnya membaca tanda doang gitu ya. 5 kurang dari 10, enggak seutuhnya, sehingga ketika ngelihat 2X misalnya, kurang dari 6, ketika abstrak mereka masih kebingungan juga gitu. Jadi ini harus benar-benar dicobain anak eksplorasi sendiri. Nah, ini bagusnya aplikasi ini bisa sendirian aja si anak. Lalu nanti dibikin kesimpulan. Jadi mirip kayak games ya, kita gurunya tinggal nanya, ayo simpulkan dan sebagainya gitu. Ini contoh-contohnya, terus ada gamesnya juga nih, level 1 misalnya ya. Ini masih tingkat yang abstraknya. Kemudian ada juga contoh, ini apa ya? Nah, ini Ibu Bapak ya. Ini adalah contoh realnya sebuah fungsi atau relasi. Baik, Nah, ini yang Bu gampangnya. Uke. Ini waktunya sudah Oh iya ya. untuk sesi pertanyaan. Kita sangat Ya, nggak betul. terasa ya. Kita nanti Siap. ini sudah bagian yang menarik. Mungkin nanti sambil Ya, menunggu pertanyaan nanti bisa dilanjut. boleh Pak. Sementara ini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan tentang komputasi berpikir komputasi ya, computational thinking, dapat raise hand dan bertanya langsung, atau dapat menuliskan pertanyaan di chat. Ada pertanyaan ini dari Ibu Nurlaili, SMPN 1 Pantai Cermin ya. Bunyinya pertanyaan untuk soal AN ya, ini kembali ya, karena terkait dengan asesmen nasional ya. Literasi bahasa soal biasanya terlalu panjang sehingga siswa kesulitan memahami untuk menjawab soal. Jadi untuk paham soalnya saja sulit karena panjangnya tulisan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi hambatan siswa untuk merubah kebiasaan dengan soal yang baru yang seperti di asesmen itu. Jadi teks yang panjang, jadi kemampuan literasi tadi, bagaimana siswa kesulitan gitu. Ini bagian dari obstacle learning, itu sulit memahami bacaan yang panjang. Gimana solusinya? Wah, bagus Bu Nurlaili. Sebelum ke solusi mungkin Pak Samsi ya, kebetulan di sini kita itu kerjasama sama IndiEdu ya. IndiEdu itu donasi ilmu pengetahuan. Jadi kita melakukan pembelajaran secara gratis untuk anak-anak ya, tanpa ada biaya, bukan bimbel ini ya. Tanpa ada biaya, dan juga di dalamnya ada relawan-relawan matematika dari siapa aja, mahasiswa siapa yang membuat instrumen kreatif. Nah, kami di sini membutuhkan uji coba gitu Pak Samsi ya, membutuhkan uji coba. Siapa tahu nih bisa gayung bersambut dengan ibu bapak guru di sekolah nih. Jadi uji cobanya apa? Kebetulan kami di sini ada kayak instrumen bagaimana sih membaca soal teks yang panjang. Kita punya misalnya uji coba instrumen matematika dari mulai yang teksnya pendek-pendek sampai panjang terapinya gitu ya, secara mandiri tapi anak dikerjakan di rumah gitu. Jadi kalau tadi sekalian menjawab pertanyaan Ibu Nurlaili ya, membaca teks itu memang butuh treatment, little step. Pertama, menggarisbawahi poin penting itu salah satu dari terapinya. Menggarisbawahi yang tadi ya, beri tanda itu poin pentingnya. Jadi sebelum menjawab soal, bagaimana anak bisa memberi tanda poin penting itu termasuk yang terapinya. Terapi yang kedua adalah menangkap pertanyaan. Jadi ada instrumen yang isinya cuman apa yang ditanya gitu ya. Itu sekitar beberapa instrumen dengan konteks matematika yang berbeda-beda gitu ya. Yang ketiga baru nanti ada pemodelan. Nah, itu urusan matematika ya, urusan konsep. Jadi sebelum ke konsep, ke situ dulu. Pemahaman soal teks, kebetulan kalau di ranah PLB itu ada yang namanya
kesulitan membaca tingkat lanjut. Kesulitan membaca tingkat lanjut ini dialami oleh anak di atas 10 tahun, mungkin termasuk kita yang dewasa juga. Misalnya kita baca jurnal aja puyeng-puyeng tuh Mas Samsi, misalnya baca jurnal penelitian naon sih ini teh. Nah itu juga harus dicek ya, jangan-jangan memang kita nggak terlalu suka soal yang teks gitu. Itu ada alat treatmentnya, jadi memang harus bertahap banget. Dan dilakukannya itu dengan sistem little step, satu lembar tiap hari. Dilatih dari mulai cara duduknya juga, jadi kayak nggak boleh tuh anak-anak sambil rebahan ya, duduk itu harus di kursi, nggak boleh nyender ya. Kemudian cara dia menulis juga yang pernah kita dapatkan di pelajaran IPA itu memang harus dilakukan pada saat anak belajar tentang ini. Betul Bu Nur Laili, apalagi soal AN itu kan panjang sekali teksnya. Dan kita riset aja anak yang berkesulitan membaca itu berapa persen. Nah, caranya kebetulan di sini kita ada alatnya. Boleh nanti setelah ini ya, ini tidak ada biaya ya. Tidak ada biaya, jadi kami hanya butuh feedback. Jadi feedback itu apa? Hasil belajar anaknya, kirim fotonya gitu ke kontak person kami. Karena kita lembaga riset gitu, Mas Samsi ya. Jadi lembaga pengembangan produk. Itu bisa ke situ mungkin solusinya Ibu Nur Laili ya. Nanti kita coba instrumennya deh. Gitu. Instrumennya juga nggak usah di-print sama gurunya. PDF aja kirim ke anak ya. Anak yang ada printer boleh di-print, anak yang nggak punya printer boleh dilihat aja di HP dan sebagainya. Jadi sangat kondisional. Kami malah ini bagaimana bisa akses anak-anak yang nggak punya kuota gitu ya. Kalau yang kayak gitu biasanya ada donasi ilmunya, jadi di-printin sama kita dan sebagainya. Jadi kalau ibu bapak berminat silakan, nanti setelah ini ada jalurnya gitu Pak Samsi ya. Sekalian aja, soalnya ini udah ada alat ininya, alat treatmentnya gitu. Gitu mungkin Pak. Ya, baik. Nah, ini memang untuk obstacle ini harus banyak analisa-analisanya ya dari ini. Iya, Kalau betul. praktek kita di sekolah mungkin analisanya yang bukan Kasihan. terbatas memang. Kalau kata saya guru-guru di sekolah udah capek, bukan capek ya, udah banyak fokus ya Pak Samsi ya, guru-guru di sekolah. Jadi ini cukup kalau ibu bapak guru mendeteksi anak ini bermasalah di sini, kasih aja treatment sendiri mandiri gitu. Secara mandiri tapi ini sih nggak usah dilakukan di kelas. Gitu Pak. Baik Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Isnaini ya, dari SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pak Ahmad Isnaini barangkali mau bertanya langsung. Ini Pak Ahmad Isnaini anggota MN. Wah iya. Ini pertanyaannya begini, mungkin ada keluhan juga. Saya mau bertanya nih, kebanyakan penelitian para dosen, para ahli bidang matematika bahwa yang menjadi subjek penelitian itu adalah para siswa yang tingkat sekolah dasar, yaitu SD dan SMP. Karena memang mudah membuatkan materi HOTS dan kontekstualnya pada level tersebut. Nah sekarang yang SMA jadi masalah. Sangat sedikit memberikan contoh soal HOTS untuk materi-materi SMA. Nah ini untuk SMA yang mungkin soal nyatanya itu sudah sedikit ya, dan juga kalau perkembangan kognitif kan sudah namanya sudah berpikir abstrak ya, sudah bisa berpikir formal. Nah iya, ini formal, ini soal-soal nyata itu agak sulit atau memang sudah jarang ya, atau tidak dipakai mungkin di SMA. Atau yang diinginkan adalah yang seperti ibu yang sudah gelut ini, realistik matematik itu sasarannya SD SMP. Di SMA bagaimana ini? Yang terkait dengan soal kontekstual seperti itu. Kelihatannya sulit sekali untuk membuat instrumen yang kontekstual yang real ternyata. Realistik. Gimana, Bu? Ya, solusinya atau nah kebetulan kalau realistik sendiri SMA udah banyak ya Pak Samsi ya, instrumen kontekstual juga sudah, yang tadi saya kasih contoh itu salah satunya instrumen SMA
yang aljabar, yang fungsi itu sampai ke grafik dan sebagainya, itu ada contoh-contoh worksheet-nya gitu. Jadi memang yang namanya realistik itu bukan berarti yang namanya konteks itu adalah kehidupan sehari-hari terus ya, tapi konteks juga bisa keterkaitannya dengan yang sifatnya semi abstrak gitu Bu untuk SMA. Gitu Pak Samsi ya. Contohnya yang tadi aplikasi juga itu salah satu contoh realnya buat SMA. Ada tuh di aplikasi yang tadi ya, yang Corolado itu. Baik, Ibu. Ini Semangat pertanyaan Pak Ahmad. Pak Ahmad Isnaini. Demikian, Pak Ahmad Isnaini barangkali mau menambahkan ini Ya. pertanyaan untuk Mau diskusi boleh diskusi, atau ya, mau diskusi. jadi ini? Ini yang lain silakan Bapak Ibu resen ataupun kolom chat. Nah ini sepertinya belum ada yang bertanya Bu. Nah, jadi silakan barangkali ada yang masih ditambahkan lagi untuk bisa kita manfaatkan. Ya paling tadi simulasi-simulasi ya. Contoh yang ini itu adalah contoh aplikasi untuk yang fungsi. Untuk yang fungsi, jadi bisa kita mulai dari apa sih mesin fungsi itu gitu ya. Dari sini baru nanti tuh ada di sini. Nah, baru ke fantasinya itu anak mengenal apa itu daerah asal atau range dan sebagainya sampai mengenal yang namanya grafik fungsi. Ini salah satu aplikasi yang kita bisa kenalkan juga ke anak SMA khusus untuk tahap real math-nya gitu. Oke. Nah, ini namanya petcorolado.edu ya. Materinya banyak, simulasi matematikanya tuh ada yang sampai justru banyaknya untuk SMP, SMA ada di sini. Dan ini saya aplikasikan juga sebelum pemberian instrumen ke siswa yang di treatment. Gitu. Baik Bu, ini ada pertanyaan. Ini memang ini kita membicarakannya kebanyakan tentang ada ini ya. aja. Adanya sudah. Bandung sudah ada. Lagi di Bandung ya Bu ya? Gimana Pak? Ada pertanyaan ini beberapa. Ya, ini dari Panan Bahri ya. Ada bagaimana menangani siswa yang speech delay. Speech delay. Jadi ada speech delay itu berarti kemampuan komunikasi ya. Kelas usia berapa bicaranya ya? Iya. Itu usia berapa kalau saya boleh tahu? Pak Nandi, silakan dikonfirmasi speech delay untuk usia berapa Pak Nandi? Pak Nandi. Ya. Kelas 4 SD, Bu. Kelas 4 SD. Apakah ini permasalahan apa nih? Gimana? Berarti ini masalah auditif ya, masalah speech delay itu kan sebetulnya bisa karena dua faktor, bisa karena anaknya bukan speech delay ya, jadi pendiam, anak yang susah bicara itu karena memang dia keterbatasan secara komunikasi, dia tidak punya pembendaharaan yang banyak untuk mengutarakan pendapat. Bisa juga yang kedua karena anaknya memang susah untuk bicara gitu. Bisa juga karena anaknya introvert, malas bicara. Nah, itu yang harus kita deteksi dulu ya. Kalau anaknya introvert, ada juga nih yang diam aja. Terus kalau diajak ngobrol, krik-krik dan sebagainya. Cara stimulasinya adalah dengan memberi ruang dia untuk membacakan atau misalnya membaca sebuah konsep, kemudian minta dia untuk menyimpulkan pelan-pelan dari 1-2 kata dulu, baru dari 1 kalimat, baru 2 kalimat, dan seterusnya. Ini juga ada treatment-nya, Pak, untuk speech delay. Nah, speech delay sendiri itu bisa jadi terjadi karena kurangnya komunikasi yang dibangun di lingkungan keluarganya. Gitu. Jadi mereka tidak punya
pengalaman untuk berbicara gitu. Makanya di sini metodenya tidak harus selalu satu arah. Kita bisa anaknya sendiri yang dibangun komunikasinya melalui stimulasi pertanyaan gitu. Itu sih kalau untuk anak-anak yang ini gitu ya, yang speech delay dan sebagainya. Gitu Pak, untuk pertanyaan yang tadi ya. Gimana pertanyaan? Pak di mute. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Badrullah ini. Pertanyaannya bersifat umum, ya, yang sebenarnya tadi juga kita sudah membicarakan tentang ini. Ya, berdasarkan pengalaman, bagaimana mengatasi anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu macam-macam ya. Tapi pada topik kita ini kan kesulitan belajar terkait dengan kompetensi kemampuan berpikir berpikir komputasi itu ya. Bagaimana itu kan semua tidak semuanya. Tadi ada yang menarik itu adalah anak yang IQ-nya tinggi juga kemampuan berpikir komputasinya kadang bisa ada terganggu ya. Itu gimana Pak itu? Mungkin ini variatif ya penyelesaiannya. Variatif. Makanya di sini yang saya bahas hanya ranah kognitif ya, hanya ranah berpikir, bukan ranah afektif, bukan ranah psikomotorik, karena itu terapinya meluas dan ini kecenderungan permanen, nggak bisa disembuhkan. Kesulitan belajar ini ya udah gitu, cuman kita bisa membantu saja. Nah kalau pengalaman mengatasi anak yang memiliki kesulitan belajar, intinya sih setiap anak itu kita harus accepted ya, terutama orang tua nih. Yang paling susah itu ketika orang tua merasa anaknya baik-baik saja, tidak bisa mendeteksi ini. Sementara kita sebagai guru melihat ada indikasi ke sini. Makanya di sini butuhnya komunikasi dengan orang tua. Yang kedua adalah kalau di ranahnya kognitif, tadi deteksi dulu. Emang terbukti nggak boleh pakai yang tes kognitif tadi ya, nilainya bisa di atas 12 berarti dia tidak terlalu mengalami kesulitan. Kalau yang di bawah 12 berarti anaknya harus pakai alat bantu. Jadi mau dikasih soal high order thinking, belum juga nyampe ke jawaban, baca teks aja masih pabelit gitu. Dan ini terjadi bukan hanya SD SMP, justru banyak kesandungnya ketika SMA udah deh gitu. Dan kalau saya terapi ada banyak juga anak IPS yang tadi ya nalarnya bagus, secara psikotes logikanya bagus, verbalnya bagus, tapi dia sangat tidak suka sama matematika. Ini juga termasuk kesulitan belajar karena motivasi. Nah kalau yang seperti ini pendekatannya adalah pendekatan motivasi. Jadi motivasi itu bukan gini, ayo semangat. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Suaranya jadi kecil. Suaranya besar cukup ini. Oh ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Ya. Jadi kalau ada anak yang secara intelek, saya bikin kuadrannya sederhana deh. Pertama anaknya mampu itu tidak mengalami kesulitan belajar. Mau itu ranahnya motivasi. Kalau murid ibu bapak tadi anaknya mampu tapi dia nggak mau, berarti motivasi yang diasahnya gitu. Kalau ranahnya adalah anaknya kesulitan belajar, cek motivasi belajarnya tinggi atau rendah. Jadi ini memang berkesinambungan ujung-ujungnya. Tapi kalau di sini karena ranahnya berpikir itu ranahnya otak kiri atau ranahnya nalar gitu ya. Nalar ini berarti sederhananya kan kontradiksinya sama anak yang tidak sanggup bernalar gitu ya. Jadi baperan, apa-apa main feeling tapi nggak jelas, main asumsi, nggak main data. Nah ini justru yang harus dilatih gitu ya, yang harus dilatih sama kita dengan melalui pendekatan computational thinking ini agar seimbang ranah berpikir thinkingnya gitu, ranah berpikir otak kirinya. Karena untuk apa? Manfaatnya justru untuk ke depan anak yang mengambil keputusan gitu ya, terstruktur atau tidaknya memetakan sebuah masalah,
membuat flowchart algoritma dan sebagainya. Sehingga memang guru matematika itu perlu kerjasama juga dengan guru BK misalnya untuk ngecek anaknya ini sebetulnya kesulitannya ada di mana gitu. Jadi kita nggak usah capek ngetes lagi atau apa, cukup kolaborasi aja gitu. Yang berikutnya juga nanti ada salah satu contoh treatmentnya mungkin ya lewat Matematika Nusantara. Bagi yang mau boleh silakan menghubungi gitu ya untuk treatmentnya, karena memang ini harus dilakukan ya, nggak bisa hanya dan harus per kasus gitu, per kasus anak gitu Pak Samsi ya. Pokoknya seru lah kalau kita memperhatikan individu gitu. Iya, memang sangat kompleks ya untuk guru mata pelajaran matematika. Mungkin memang harus tadi kolaborasi dengan ahli psikologi ya, untuk pengembangan instrumen. Mungkin ahli psikologi ya Bu ya yang mengembangkan instrumen-instrumen tadi, bagaimana menilai. Kalau psikologi itu hanya mendeteksi aja sulit atau tidak secara psikometri atau asesmen perilaku gitu. Kalau pengembangannya kita Pak. Pengembangan instrumen itu dari mana Bu? Dari guru matematik dari berarti? Kita ada ranahnya. Ranah matematik itu dibantu juga sama pendidikan luar biasa. Itu ada juga guru-guru yang membahas mengenai anak berkesulitan belajar, anak gifted yang kayak gitu Pak. Kita kolaborasi. Benar ya. Ini soal-soal yang begitu menarik untuk dikembangkan. Barangkali nanti ada sesi tertentu pengembangan berpikir matematik anak, pengukuran pengembangan berpikir matematik yang tadi gaya belajar, menentukan gaya belajar dari kemampuan matematis ya. Jadi menarik sekali. Ibu, ini waktunya kita sudah masuk sholat zuhur. Ini beberapa untuk izin untuk sholat zuhur ya. Materi ini sangat menarik. Berpikir komputasi merupakan kemampuan menyelesaikan masalah dengan indikator tadi ada dekomposisi, mengenal pola, kemudian melakukan abstraksi dan menyusun algoritma sampai masalah itu bisa terselesaikan. Sebenarnya ini juga berpikir yang ya sudah biasa dilakukan oleh orang guru matematik ya dalam menyelesaikan masalah. Tadi menarik juga, masalah itu untuk belajar dan matematika itu belajar menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu untuk belajar, ya seperti ini berpikir komputasi, kemudian menyelesaikan masalah. Itu menarik. Mungkin itu Bu, barangkali untuk kita cukupkan sesi sampai di sini. Untuk closing statement atau menggaris besar, silakan Ibu yang perlu atau pesan-pesan atau ya yang ingin disampaikan untuk kami guru-guru matematika dan yang lainnya. Silakan Bu. Halo Bu Yuka, di unmute ya sepertinya. Ya. Oke, intinya betul kata orang tua zaman dulu ya, kalau kamu pintar matematika bisa pintar semuanya. Dulu sih sempat paradigma itu sempat saya ya gitu, tapi ternyata memang ketika kita terstimulus berpikir komputasi atau berpikir nalar itu kita nggak perlu hafal sebuah rumus atau contoh soal. Yang kita hafal, yang kita benahi adalah konsep berpikir. Sehingga harapan dari computational thinking ini adalah apapun masalahnya, template menyelesaikan masalahnya itu sudah kita latih ke anak didik kita. Itu aja mungkin Pak Samsi, semangat terus untuk Ibu Bapak MN, guru dari MN. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih. Materi yang sangat bermanfaat Mbak Ibu terkait dengan ini masalah kita asesmen nasional ya, karena diantara itu berpikir komputasi sangat cocok sekali untuk diterapkan dalam menghadapi ASN. Bapak Ibu jangan lupa sesi berikutnya kita praktek nih berpikir komputasi yaitu melalui aplikasi coding ya nanti. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Fani. Silakan Pak.